Pancasila itu. Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk. Halo, perkenalkan nama saya Marcella Pratibayos, biasa dipanggil Sheila dengan NIM 25 100.006. Jadi di sini saya membuat video edukasi untuk memenuhi proyek UAS Pendidikan Kewarganegaraan Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi tema dari video edukasi saya adalah Pancasila dalam kehidupan era digital saya sebagai seorang mahasiswa. Jadi bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan saya di era digital zaman sekarang ini, di mana saya adalah seorang mahasiswa. Pancasila adalah dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila berisi nilai-nilai luhur yang digali dari kepribadian budaya dan sejarah bangsa Indonesia, serta menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Artinya Pancasila terdiri atas 5 dasar utama yang menjadi landasan penyelenggaraan negara. Kelima sila Pancasila adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setelah ini kita akan membahas tentang bagaimana kedudukan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah kedudukan Pancasila itu merupakan adalah posisi atau peran Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan Pancasila itu sangat penting karena menjadi landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Ada beberapa kedudukan Pancasila secara lengkap. Yang pertama itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi fondasi dalam penyelenggaraan negara, baik dalam pembentukan lembaga negara maupun pembuatan peraturan perundang-undangan. Yang kedua adalah Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila menjadi cita-cita, nilai, dan pedoman dalam mencapai tujuan nasional serta menghadapi tantangan global tanpa kehilangan jati diri bangsa. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai pedoman hidup bangsa. Pancasila menjadi pedoman sikap dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, terutama kita sebagai mahasiswa. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Jadi, semua peraturan hukum yang ada di Indonesia itu harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Jadi, Pancasila itu mencerminkan jati diri, karakter bangsa Indonesia yang membedakannya dari bangsa lain. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Jadi, Pancasila itu menjadi alat pemersatu dalam keberagaman suku, agama, ras, dan kebudayaan di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan digital saya sebagai mahasiswa. Pancasila sebagai dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia tetap relevan dalam kehidupan digital di era media sosial, internet, teknologi, informasi. Nilai-nilai Pancasila menjadi landasan etika dalam berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi di ruang digital agar tercapai kehidupan yang aman, adil, dan beradab. Penerapan Pancasila dalam kehidupan digital dari sila pertama yaitu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Penerapan dalam kehidupan digital diwujudkan dengan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan bermoral, menghormati perbedaan agama dan keyakinan di ruang digital, tidak menyebarkan konten yang mengandung ujaran kebencian, penistaan agama, atau memanfaatkan teknologi untuk kegiatan positif seperti sedekah, edukasi, serta kegiatan keagamaan. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu nilai kemanusiaan tercermin melalui sikap sopan dan
etika dalam berkomunikasi di media sosial, tidak melakukan perundungan atau cyberbullying, menghargai hak privasi orang lain, dan tidak menyebabkan hoaks, fitnah atau informasi yang merugikan pihak lain. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Penerapan sila persatuan dalam kehidupan digital antara lain adalah menjaga persatuan bangsa dan tidak menyebarkan konten provokatif atau sara, menggunakan media digital untuk memperkuat rasa nasionalisme, menghargai keberagaman budaya dan suku di Indonesia, memanfaatkan platform digital sebagai sarana mempererat persaudaraan antara daerah. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dalam ruang digital, sila keempat diterapkan dengan menyampaikan pendapat secara santun dan bertanggung jawab, menghargai perbedaan pendapat dalam diskusi, tidak memaksakan kehendak atau menyebarkan ujaran kebencian menggunakan media digital untuk berpartisipasi demokratis yang sehat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai keadilan sosial diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi untuk kegiatan kesejahteraan bersama, mendukung pemerataan akses informasi dan pendidikan digital, menggunakan teknologi secara adil dan tidak merugikan orang lain, mendorong inovasi digital yang bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya, Pancasila itu memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan digital saya sebagai seorang mahasiswa. Nilai-nilai Pancasila itu menjadi pedoman dalam bersikap, berinteraksi, dalam memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Melalui pengamalan setiap sila, saya dapat menjaga etika, menghargai perbedaan, memperkuat persatuan, serta menggunakan media digital untuk tujuan yang positif dan bermanfaat. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi landasan moral yang membentuk saya sebagai mahasiswa yang berkarakter, beretika, dan saya sadar untuk tanggung jawab saya sebagai seorang warga negara, di mana sekarang pesan saya sebagai seorang mahasiswa penting untuk menerapkan Pancasila dalam kehidupan digital saat ini, di mana menerapkan 5 sila yang sudah saya terangkan dari video sebelumnya. Penting untuk kita menjaga persatuan dan kesatuan dan menerapkan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih.